Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Honey bunny sweetheart, honey long, bebek, sweet, sweet, sweet. Apa kabar guys? Sehat-sehat guys? Masih stay tune guys? Udah kayak ini aja mami ya. Konten-konten games tuh. Hati-hati guys, gua lagi naik guys, turun-turun dikit guys, pinggir-pinggir guys. Nyemplung dong. Oke, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Pada nungguin ya? Tahu lah mami kalian pada nungguin. Tapi kalau bisa kan itu readingnya mami rata-rata timelines ya, termasuk yang dulu juga. Jangan terpaku dengan kalau ada di situ dibilang waktunya sekian enggak. Insya Allah mami generalnya timelines ya, pada saat kamu buka ya di situ energi kamu masuk, insya Allah ya. Yang di sini mami rasakan kalian sudah sedikit demi sedikit, dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya kan. Udah jadi bukit tapi bingung naik apa turun. Nah itu sudah susah, mau naik apa mau turun ya kan. Kalau kita udah naik, jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Biar apa? Biar kuat. Kalau kita udah naik terus kita ngelihatnya ke belakang, bisa jadinya apa? Jatuh. Nah, udah jatuh, tergulung-gulung, sudah tergulung-gulung, udah terperosok dalam, nggak bisa lagi mau naik. Masih untung kalau ada yang lihat nolongin, kalau nggak ada, ya sulit sayang. Nah itulah maksudnya mami. Oke, di sini kali-kali mami bilang, kebanyakan kalian bilang udah move on. Sudah move on coy. Move on kata-kata siapa move on? Ya kata-kata diri lu sih, mam gua udah move on mam. Tapi move onnya lihatnya pakai kacamata mana? Bukan pakai kacamata hati, iya kan? Kalau move onnya di bibir aja, di hati kagak, sama aja bohong, percuma. Ujung-ujungnya ngambang. Ngambangnya untung bukan di air cuy. Kalau ngambangnya di air gimana? Ujung-ujungnya kan kayak hati lupa deh semua, ngambang ya kan. Tenggelam kagak ya kan. Boro-boro bisa bertahan, yang ada kelelep kepala setengah. Nah itulah, lepasin. Kalau kita menginginkan sesuatu, terserah mau seperti apa, mau dibuat seperti apa, biar aja, nggak usah terpengaruh. Mau mereka seperti apa, mau dapat perlihatan seperti apa, mau dapat seperti berita apa, nggak usah terpengaruh. Kalian percaya dengan apa yang dinamakan miracle. Kalian percaya dengan apa yang dinamakan mujizat ya. Kalian percaya dengan namanya berkah. Itu saja. Kalau enggak, jangan berharap kalian bisa keluar dari zona aman, keluar dari siklus. Itu nggak akan mungkin gitu loh. Kalian masih akan tetap berkubang di tempat yang sama. Nah itu ya, kalau kubangnya aja ibaratnya hanya cuma kubangan nggak apa-apa, udah ada kubangnya isinya lumpur, masih untung cuma lumpur doang. Nah ini lumpurnya ada lumpur yang menghisap, boro-boro kita bisa naik, akhirnya kita keisap ke dalam ya kan. Nah itu sama gitu. Jadi kalian itu benar-benar tahu, tanya sama hati kita maunya apa, pengennya apa. Jangan obsesi, karena kebanyakan dari
Divine masculine, divine feminine, atau karmik itu obsesi coy. Ikan obsesi yang benar-benar kata Tuhan. Tuhan ngeliat dari atas tuh, ikan nengok ke bawah. Lulu pade semua pada halu. Allah sampai kacak pinggang tuh, nengok ke bawah. Lu pada halu semua, lu aja belum bisa sama diri lu sendiri, lu banyak ngarep lu. Nah, tapi beda kalau kalian ikhlas, kalian sudah melepaskan, kalian sudah tidak pikir ABCD, kalian sudah menjalani hidup kalian seperti hidup yang normal ya, yang tidak terbawa emosi, yang tidak terbawa dengan baper, tidak terbawa dengan galau, tidak terbawa dengan apapun. Tuhan nengoknya ke bawah sambil apa? Sambil pegang apa? Pegang dagu. Pegang dagu, terus mikir sampai kepalanya ngangguk-ngangguk tuh. Oke. Nah, itu. Kagak ada komplain, cuma bilang oke sampai mikir. It's good. Nah, bagus. Nah, kalian kalau sudah seperti itu, berarti kalian siap menerima apa yang Tuhan dan semesta berikan. Sekarang tergantung tinggal kalian mau milih mana? Mau milih Tuhan ngomongnya bilang lu halu, atau Tuhan cuma manggut doang? Oke. Nah, itu pilihan kalian. Mau pilih yang mana? Ya kan? Nah. Oke. Pastikan once again ya. Tarot bukan Tuhan. Tarot hanya sebagian dari kode alam yang akan di-sharekan ya, pesan semesta yang diberikan dan diperuntukkan untuk kita belajar. Belajar apa? Mengaca pada apa? Diri kita sendiri. Kalau baik, kita ambil positifnya. Kalau tidak baik, jangan dibuang. Tetapi kita revisi, kita baca berulang-ulang, kita tahu berulang-ulang, biar kita bisa tahu kesalahannya diri kita apa ya. Pastikan berdoa sayang ya, jangan gak berdoa. Sesuatu dimulai dengan bismillah, insya Allah semuanya bakal baik-baik saja ya. Oke. Apa nih kali ini nih? Kali ini kita satukan ya. Ladies and gentlemen, right now we have on the ring feminine, masculine, and who the winners? Belum ada yang menang ya. Berantemnya juga belum. Kita memperkenalkan, we introducing the guest from this competition. Wah, masa kompetisi ini jadinya karmik ya. Tepuk tangan dulu dong. Ikan, tepuk tangan. Kalian duduknya yang rapi di bawah ya, nontonnya ya. Boleh nonton pakai ngopi, pakai ngerokok, pakai ngenyamil ya. Jangan nontonnya sambil masak, nanti salah, ya kan? Yang dimasak handphonenya. Jangan dengerin sambil cuci piring, nanti handphonenya yang dicuci ya. Jangan juga sambil nyuci baju, nanti salah nyuci pula. Oke, darling, sweetheart, honey bunny, bebek. Hanilong, sweetheart, sweet. Kita mau ngebahas tentang apa nih? Komunikasi 3 arah. Kita akan menghadirkan mereka dalam satu arena, dalam satu tempat di mana kalian harus bisa bicara bersama, ya, harus bisa mengungkapkan semua. Ya, bisa mengungkapkan fakta, reality yang fenomenal.
Emangnya kita reality show ini ya. Ada feminim, hai feminim, hai Mbak Fem. Ada maskulin, Mamas. Apa kabar Mas? Dan ada Mbak Mimik. Nah, opo kabare Mbak Karmik? Moga-moga sudah insap. Sian amat ya. Nah, iya Karmik. Tahun kuda baru dia insap. Oke, di sini kalau nggak ada Karmik itu nggak rame. Ya Mik, sorry Mik ya. Kamu di sini nih pelengkap penderitaan diri kamu sendiri dan penderitaan feminim, penderitaan maskulin juga. Ini kan pelengkap gitu loh. Tidak ada pelengkap kebahagiaan. I'm sorry to say ya. Oke, di sini ada energi dari universe lewat malaikat cinta dari energi mami, dan di sini ada energi tarot, dan di sini ada energi universe, dan ini energi dari feminim, maskulin, dan karmik dari energi mami ya. Kita mau tahu ya, komunikasi 3 arah, energi update, apa yang ingin disampaikan ya sama mereka bertiga ya. Dan di sini mami harap feminim bisa jujur, maskulin bisa jujur, dan karmik juga bisa jujur. Karmik harus bisa menerima. Kalau memang karmik pengen ngomong apa, ngomong aja ya. Tapi ngomongnya jangan bawa piring sama gelas, ntar lu lempar-lemparan lagi. Waduh, mami gak ikut-ikut mami. Sama feminim, kamu gak usah bawa gelas sama piring. Jadi bawanya apa mami? Kamu bawa payung aja. Jadi kalau nanti karmik lempar, kamu nahannya pakai payung, payungnya dibuka. Nggak kena kan? Yang enak sih maskulin nih. Maskulin ngapain mam? Ya iyalah, maskulin tinggal ambil handphone. Terus ngapain mam? Pesan Gojek. Lari dong mam. Nah, iyalah. Dibiarin aja kalian ribut, kan PA. Terus yang stres apa? Ya kalian berdua. Dia mah kesenangan direbutin. Lupa deh semua ngerebutin. Cuma kagak sampai 1 on. Tit. Ada titnya begini, tit. Paham ya? Oke, kita lanjut. Maskulin, kita mau tahu isi hati kamu apa ya? Energi update, komunikasi 3 arah. Oke? Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tarik energi dulu. Your angel God, please keep energy for masculine, sun, moon, rising, and Venus. 4 elemen api, air, tanah, dan udara. Energi maskulin hadir. Apa yang ingin maskulin katakan, apa yang ingin maskulin sampaikan kepada feminimnya dan kepada karmiknya. Ucapkan apa yang ingin sebenarnya kamu katakan kepada mereka tentang isi hati kamu, keinginan kamu, kemauan kamu, apapun. Jangan kamu tutupi di sini. Kalau memang ada yang kamu tutupi, tapi kamu harus berusaha menjujurkan apa itu yang ingin kamu ungkapkan dari sebuah rahasia yang selama ini kamu tutupi dari feminimmu. Oke? Terima kasih maskulin. Mau tarik dari alam bawah sadar kamu hadir. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin hadir. Cara Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk feminin dan karmik. Wow. Nggak banyak sayangnya, kebanyakan. Jangan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan emosi sayang. Apa yang ingin kamu katakan? Tetap banyak juga. Ini semua oke, semua
tapi dibacanya tidak lama katanya. Oke, buset banyak kali Kak. Berarti banyak yang ditutupin ini. Sini aja deh. Bentar ya sayangnya. Mami susun dulu. Ya. Biar bisa berdiri. Oke. Kita tarik energi divine masculine. Divine feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Divine feminine dari semua energi. Dear God, please give me energy for feminine, sun, moon, rising, and Venus. 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Hadir feminin. Kau ingin bicara apa dengan maskulin juga karmik? Ungkapkan isi hati kamu, apa yang ingin kamu katakan, jangan ditutupi. Hadir sayang, hadir, mau tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Feminin, sun, moon, rising, and Venus. Hadir nak. Hadir. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Oke. Thank you. Ini di sini sayang terbalik ini. Oke. Ya. Ini tadi on the reverse apa bukan ya? On the reverse. Tidak on the reverse sayang. Dear God, give me energy for karmic, sun, moon, rising, and Venus. 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Hadir. Katakan karmik apa yang ingin kamu katakan kepada maskulin dan feminin. Apa yang membuat hati kamu panas, benci, dendam, emosi. Katakan dengan jujur, jangan ada yang kamu tutupin. Biar semua jelas apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, moon, rising, and Venus. Hadir. Karmik apa? Kamu ingin bicara apa? Ada lagi? Sudah? Itu saja. Oke, thank you. Masih mau apa? Sudah ya? Thank you. Karmik ada yang dia tutupi, ada yang tidak dia tutupi. Ada yang dia jujurkan, ada yang tidak jujur. Oke. Kita minta dari energi tarot ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk divine maskulin. Bismillahirrahmanirrahim, divine maskulin. Apa yang ingin diklarifikasi? Ada lagi untuk divine maskulin.
Thank you. Thank you. Ada yang ditutupin sama Divine maskulin ya, dan yang terbuka tidak apa-apa. Oke, kita lanjut klarifikasi untuk Divine Feminine. Bismillahirrahmanirrahim. Divine Feminine ada lagi. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi untuk karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik. Klarifikasi. Karmik. Wah, hancur lebur. Ini ya, yang tertutup banyak kali juga ya. Oke, pesannya, Dear Angel Love, give me klarifikasi advice for maskulin. Sun, Moon, Rising, and Venus. For feminine, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sun. Wah, banyak. Pesannya ada 3 untuk karmik. Dear Angel Love for karmik. Terbuka. Ya. Dan pesan dari semesta. Bismillahirrahmanirrahim. For masculine, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pesan dari semesta. Sun, Moon, Rising. Sun, semesta for feminine, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus. Feminine, thank you. Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. For karmik, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pesan dari semesta, thank you. Bisa kelihatan semua saya? Oke, kita pinggirin dulu untuk Divine Feminine dan karmik. Kita pindahin dulu. Karmik ini kayaknya nggak mau ngomong banyak-banyak, ini takut. Kenapa ini? What happened? Nih ya, kita kesinin dulu. Oke. Lanjut, kita bersihin dulu rumahnya Twin Flame. Bersih coy.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya maskulin. Dengarkan untuk feminimku ataupun karmik, dan saya ingin mengungkapkan semua yang ingin saya ungkapkan. Oke. Kebebasanku selalu menghantuiku, membuat aku menyakitimu, dan ketika kamu pergi, aku baru merasakan begitu kehilangan. 2 dan 9. Takdir dan kebahagiaan, ya. Jadi maskulin tidak merasakan, banyak kali, buset. Lihat nih. Oke. Jadi di sini maskulin merasakan kebebasanku selalu menghantuiku, membuat aku menyakitimu, dan ketika kamu pergi, aku baru merasakan begitu kehilangan. Jadi maskulin di sini ingin bebas, lepas. Ku tinggalkan semua beban di hatiku, melayang dan melayang jauh, melayang dan melayang, ya melayang aja terus dia. Lanjut. Hidupku hancur dengan kondisi hidupku yang hampa, bahkan finansialku pun sirna karena keserakahanku. Ya, 2 dan 7 ya. Takdir dan tujuan. Tujuannya adalah ingin suatu 9 untuk suatu kemakmuran, ya. Kebahagiaan, terutama kemakmuran finansial, kestabilan, ya. Karena serakah, ya otomatis kondisinya ya terasa hampa, ya, hampa yang dirasakan oleh maskulin. Kita deketinnya, sayangnya, rasa hampa. Dan di sini on the reverse, ketika aku jatuh, baru kusadari kondisiku semakin ketergantungan akan rinduku, dan memori ini semakin melekat di pikiranku. Dan 3, 5 pilihan, ya. Dia pilihannya bersama karmik, ya, atau orang sekarang yang dia jalani, atau dengan orang barunya, ya. Ketika aku jatuh baru kusadari, ternyata dia tidak sadar-sadar, udah jatuh, terseok-seok, gulung-gulung, ya. Dia tidak akan pernah menyadari, ya, dan dia merasa tidak pernah ketergantungan, tidak pernah rindu, ya, ataupun mengingat memori pun tidak, ya. Katanya seperti itu. Aku cemburu, stres, depresi setelah meninggalkanmu. Kamu pasti sekarang sudah bahagia bersama orang lain. On the reverse. Ya, jadi di sini maskulin mencoba tidak merasa cemburu, stres, depresi setelah pergi dari kamu, ternyata tidak. Ya. Dan sama di sini, dia merasa, ya, denial, kalau dia merasa kondisinya tidak ketergantungan, padahal dia ketergantungan, ya. Karena on the reverse, dan sama ini juga, dia merasa tidak cemburu, ya, stres, depresi setelah meninggalkan kalian, ternyata ya dia stres, cemburu, dan berpikir feminim bersama orang lain, ya. Karena pilihan dia meninggalkan feminim. Kenapa begitu? Setelah dia tinggalkan, maskulin merasa stres, ya. Aku terabaikan, dibiarkan, bahkan dicueki oleh karmik karena kebodohanku sendiri, hanya demi materi. 5 dan 3 pilihan rindu, harapan. Jadi di sini maskulin denial, ya, bahwa dia tidak ingin diketahui, dia tidak ingin orang tahu, dia tidak ingin siapapun tahu, ya. Karena dahulu maskulin mengabaikan, ya, membiarkan, mencueki feminim, ya. Dan sekarang dia merasakan hal yang sama, bahwa dia pun terabaikan, dibiarkan, dicueki oleh karmik karena kebodohannya sendiri, hanya demi sebuah materi, ya.
Hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu, cinta sejatiku. Karena kunci keberhasilan dan kesuksesanku hanya padamu. Dan 3, kebahagiaan. Sabar, rindu. Ya, dia rindu, ya, karena sejak terpisah dengan feminim, ya, dia baru merasakan bahwa feminim itu cinta sejatinya, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, walaupun dia denial. Makanya on the reverse, dia berusaha tidak mempercayai bahwa kalian itu adalah cinta sejatinya, kunci keberhasilan. Dia tidak mau jujur dengan dirinya sendiri, bahkan denial, ya, menyangkal bahwa dia merasakan itu di dalam hatinya, ya, karena setelah merasa kehilangan feminim baru dia merasakan, ya, setelah terpisah baru dia merasakan hati dan jiwanya itu tidak bisa terpisah, karena cinta sejatinya itu adalah feminim, yaitu apa, kunci keberkahan dan kesuksesan, ya, hanya pada feminim, bukan kepada karmik. Sorry Mbak Mimik, ya. Perpisahan kita membuat orang tuaku merindukanmu, on the reverse. Ya. Kecewa. Ya, dia kecewa. Beberapa dari kalian ada faktor family issue, ya. Ada faktor lingkungan, ya. Perbedaan, ya. Ras, suku, agama, ya. Nih. Jadi membuat kalian terpisah, ya. Bahkan orang tua dari maskulin, ya, tidak menyetujui, atau keluarganya, ya. Perpisahan kita membuat orang tuaku merindukanmu, dan on the reverse tidak merindukan, bahkan ingin memisahkan kalian, ya. Seperti itu, ya, sebagian, ya. Semakin aku melupakanmu, semakin aku merindukanmu, dan rasa ini tak tertahan, aku benci semua ini. 2 dan 1, 3, rindu. Di hati paling dalam maskulin ingin melupakan feminim, ya. Semakin maskulin melupakan, semakin rindu, dan dia benci dengan semua ini karena rindu yang tidak bisa dia rasakan. Bisa dia rasakan tapi dia tidak bisa dapatkan. Seperti itu, sayang. Maksudnya, paham, ya? Hal yang kudapati setelah meninggalkanmu ternyata terlalu banyak drama yang aku jalani bersama karmik. Patenawan, kecewa, harapan. Ya, harapannya ingin bahagia, ya, dengan orang baru, ya. Dengan cinta baru, dengan tripartinya, ya. Dengan cinta segitiganya, ya. Setelah meninggalkan feminim ternyata banyak drama, lebih banyak drama lagi dengan karmik, ya. Jadi benar-benar dia membuat drama dengan feminim, ya, bahkan dramanya lebih parah lagi dengan karmik, gitu loh. Drama tak berujung. Oh, salah, ya. Itu lagunya Glenn itu, cinta tak berujung. Dan ini, aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali padamu untuk hidup bersama. 2 dan 2, 4. Takdir. Ya, memang kalian ditakdirkan, tetapi untuk sekarang masih berpikir, ya, untuk bisa kembali itu berpikir maskulin. Karena satu sudah merasa bersalah, bingung caranya seperti apa, mau kembali malu, ya, karena dia sudah mengambil jalan yang dia pilih. Walaupun jalan yang dia pilih itu tidak membuat dia bahagia dan kecewa. Kuciwa katanya. Aku menyesal dengan semua ini, mengapa harus terjadi? Karena cintamu membuat aku merasa ketergantungan. 068. Takdir dan harapan. Tadi di sini dia ada bilang, ya, saya merasa tidak ketergantungan. Ternyata situ tadi on the reverse, ya, dia berusaha denial, tidak ketergantungan, ya, dengan feminim. Ternyata di sini diungkapkan lebih lagi, aku menyesal dengan semua ini, ya, dia betul-betul menyesal, ya, mengapa harus terjadi,
karena cintamu membuat aku merasa ketergantungan, ya. Kayak itu apa? Ketergantungan main games. Ya iyalah, doyannya kan maskulin mainnya games cinta. Buset. Lanjut. Selalu mencari keuntungan ketika aku bosan padamu dan bermain hati, akhirnya aku terbunuh sendiri, stres dan depresi dengan dramaku 1 dan 9 takdir, ya. Dan keinginan untuk bahagia, ya. Karena selama ini maskulin selalu mencari keuntungan ketika dia bosan, bete, ya, sama kalian, ya, feminim, ya, cari keuntungan yang lain. Bahkan bermain hati juga. Bisa juga karmik sama. Akhirnya ya dia terbunuh sendiri, stres, depresi, ya. Dia membuat drama yang baru lagi. Buset, drama bersambung ini. 1 dan 4. Ya. Takdir dan kecewa. Pilihan. Aku menyesal memilih karmik, bukan kebaikan yang kudapatkan, malah kehancuran yang bertubi-tubi, ya. Sorry have to say, karmik, maskulin sangat menyesal, ya, memilih kamu karena bukan kebaikan yang didapat, tapi adalah sebuah kehancuran, membuat divine maskulin kecewa, ya, sedih, ya. Pilihan, ya. Diamku karena kepalsuanku, karena keegoisanku untuk bisa memiliki kamu kembali walau aku masih bersama karmik. 4 dan 9 kecewa untuk sebuah kebahagiaan, ya, karena tidak dia dapatkan dengan karmik, ya, dan berharap beberapa kalian tidak ada suatu komunikasi, ya, bahkan kalian lose contact, lose semuanya lah. Ternyata beberapa maskulin diam itu cuma topeng saja, kepalsuannya saja. Karena apa? Ego, ya kan? Dengan diam berharap feminimnya bisa mengejar maskulin kembali, ya kan? Walaupun sekarang rata-rata maskulin sudah hidup bersama karmik. Tepuk tangan dulu karmik. Plok. Karmik bahagia tuh. Aku pergi karena masalah finansialku yang tidak stabil dan memilih meninggalkanmu, dan ternyata kamulah kunci keberhasilanku. 4 dan 2 sabar, kecewa, dan takdir. Jadi selama ini maskulin ingin mencari sebuah kebahagiaan, ya, finansial, dan sebagian rata-rata maskulin materialistis, ya, melihat hubungan dengan feminim tidak stabil atau terpuruk sehingga mencari kebahagiaan di luar, ya. Ternyata kunci dari keberhasilan dan kebahagiaan itu ada di feminim. Mungkin dari spiritualnya, berkahnya, spiritnya, ya. Itu yang tidak dipunyai, hanya dipunyai oleh feminim. Oke. Aku membencimu karmik dan tidak akan mau kembali lagi karena kehidupanku hancur. 0 dan 6 sabar. Ya. Untuk sekarang maskulin bersabar karena begitu bencinya dia dengan karmik. Ya, dia mau kembali ke feminim. Karena apa? Kehidupan dia hancur bersama karmik, tetapi dia bingung mau kembalinya bagaimana, karena di sini kan nih, diamku karena kepalsuanku, karena keegoisanku untuk bisa memiliki kamu kembali walau aku masih bersama karmik. Dan di sini aku membencimu karmik dan tidak akan mau lagi dan tidak akan mau kembali lagi karena kehidupanku hancur, ya. Dia bingung mau meninggalkan karmik, belum tahu caranya gimana, tidak punya solusinya, ya. Sekarang aku merindukanmu. Apakah kamu merindukanku seperti dahulu? 3 dan 1, 4 kecewa, rindu, takdir, ya. Kalian, ya. Maskulin benar-benar merindukan feminimnya, ya. Begitu dalam. Seperti sumur.
Dalam sekali. Begitu merindukan kalian feminim. Nah, sekarang aku merindukanmu. Apakah kamu merindukanku seperti dulu? Nah, dia bertanya, walaupun di dalam hati. And reverse. Bertanya dengan rumput yang bergoyang. Bertanya dengan dinding. Bertanya dengan semut-semut. Ya, bertanya dengan tangan. Bertanya dengan bulan. Bertanya dengan bintang. Bertanya dengan malam. Ya, nggak ada yang bisa ngejawab. Ya kan? Nah, itu. Oke, kita lanjut. Apa yang menjadi pesannya? Klarifikasi. Oke. Maskulin, Knight of Cup. Di sini maskulin menginginkan penawaran cinta kembali kepada feminim karena dia sadar, ya. Dia sadar karena hasrat yang dia inginkan, karena keegoisannya dia membagi cinta dan bahkan mencari cinta baru, membuat komitmen baru kepada orang lain, ya, hanya untuk hasrat, hanya untuk keinginan, hanya untuk pemenuhan nafsu, pemenuhan dirinya dia, ya. Dan di sini ternyata dia sadar cinta yang didapatkan itu tidak bisa hanya karena nafsu. Cinta itu dipupuk one by one, terutama juga materi. Cinta itu tidak bisa dibeli dengan materi. Walaupun sebagian maskulin di sini berpikir dengan uang banyak cinta saya bisa beli, perempuan manapun saya bisa dapatkan, dan sebagian merasa charming, merasa banyak yang mau, merasa gagah, ya kan, merasa bisa, ya, feminim, tanpa kamu juga aku bisa, masih banyak perempuan yang lain, bukan kamu saja feminim. Ternyata dia gagal karena cinta baru yang dia pupuk, ya, yang dia bina hancur karena keegoisannya, karena sebuah hasrat, bukan karena sebuah cinta yang sebenarnya. Sehingga di sini dia merasa hidupnya tidak ada suatu ketegasan. Dia pun mau menegaskan juga bingung, karena sebagian tidak punya pendirian tetap, tergoda hanya karena materi yang tidak cukup, sehingga dia mencari cinta yang lain untuk pemenuhan finansial dan hatinya dia. Akhirnya dia tidak mempunyai ketegasan untuk sebuah masalah yang dia rasakan, dan stuck. Finansialnya pun tidak bisa berkembang, tidak ada perkembangan, ya sayangnya. Dan di sini sebagian tidak pernah memakai intuisi, dan sebagian karena obsesi, ya, melakukan semua perjalanan the journey-nya twin flame dia hancurkan hanya untuk obsesi mencari sesuatu kenikmatan, karena ada yin and yang, tidak tahu mana baik mana buruk, dilibas saja yang penting enak. Ya. Dan sebagian maskulin sadar bahwa selama ini ada energi kegelapan yang menghancurkan dia, sehingga hubungan feminim dan maskulin hancur, ya. Tetapi dia tidak memakai mata hati, jadi walaupun maskulin tahu itu ada hubungan
magic jar di situ. Tetapi karena mata hatinya tertutup, jadi dia nganggap bisa-bisa feminim yang melakukan, padahal karmik, ya. Dan di sini, ya, dia tidak mempunyai kekuatan, ya, untuk memegang komitmen, karena obsesi yang dia inginkan mencari kebahagiaan yang bisa membuat dia bahagia, bahkan sebagian dihancurkan komitmen tersebut karena magic jar tersebut, dan dia tidak mau tahu karena mata hatinya tertutup, tidak bisa melihat apapun walaupun kehidupan dia dihancurkan. Dia pun tidak sadar yang dia rasakan hanya karena hasrat untuk hubungan triparti, dan cinta yang dibina pun hancur. Cinta barunya pun hancur. Ya, dia mengajukan cinta baru untuk sebuah hubungan, walaupun hubungan itu dipaksakan, namun sakit hati karena dihianati kembali. Tidak ada kebahagiaan yang dia rasakan, komitmen yang dijalankan, proposal komitmen, ada sebagian sudah menikah hanya karena energi kegelapan. Mereka menikah karena sebagian karena magic jar, dan tidak ada yang berlangsung lama kalau sudah memakai dunia gelap, karena sifatnya tidak permanen. Cintanya tidak permanen karena kamu mau mengalahkan kekuatan dari Tuhan. Jadi tidak bisa kalian rasakan, ya, sehingga kalian tidak punya kekuatan hati, karena yang kalian inginkan adalah suatu kemakmuran kehidupan kalian sendiri tanpa melihat hati orang lain, dengan membagi cinta, ya, di sini hanya untuk finansial yang kalian ingin dapatkan, dan ternyata kalian tidak menemukannya, dan kalian menginginkan sebuah finansial kesuksesan bisa bergerak cepat, ya. Kalian saling berbagi untuk membagi cinta itu, ya, hanya untuk mendapatkan materi sebagian kesuksesan, ya, namun kalian tidak bisa mendapatkannya, ya. Kolaborasi kalian dengan orang lain, Queen of Wands, karena dengan Queen of Wands ini kalian berkolaborasi, ya, melakukan cinta segitiga kalian dengan cinta baru kalian nih, ya. Hancur, ya, sayangnya, ya. Nih. Hancur, sayang. Kalian mencari cinta baru, kalian mencari cinta baru dengan mencari seseorang agar bisa menggantikan feminim di posisi hati kamu. Ternyata kamu sakit hati karena dihianati kembali dengan karmik kamu yang mempunyai kolaborasi lagi dengan orang lain, ya. Jadi mohon maaf maskulin kalau karmik kamu menyelingkuhi kamu lagi,
kamu dianggap butiran debu, kamu juga dianggap remahan rengginang sayang, ya. Seperti itu. Dan pesannya, selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali sehingga ada keseimbangan hidup satu sama lain. Ya, karena tidak ada keterbukaan ya, hubungan dengan pasangan bagaimana mau erat kalau selalu saja drama, bohong, ya. Jadi tidak ada keseimbangan yang kalian dapatkan. Tidak ada keseimbangan yang kalian dapatkan ya. Karena kalau kalian masih bohong, maskulin, ya, kamu menginginkan sesuatu, ya, ingin mendapatkan new beginnings, ya, permulaan hidup yang baru, ya, cooling down, sesuatu kehidupan yang benar-benar bisa menerangi kamu. Tetapi bagaimana mau terang? Kamu cuma dapat biasan dari sinar surya, mentari dari semesta. Hanya biasannya cuma sepertiganya saja, dan di atasnya masih mendung, gelap, ya. Nih, bisa dilihat ya. Bisa lihat sayang? Ya, kelihatan ya. Nih, mami terangin. Kayak mati lampu aja kita, ya kan? Nah, hanya biasnya saja, tapi tetap saja mendung. Yang kayak lagunya, mendung tak berarti hujan, jangan lupa bawa jas hujan. Payungnya juga jangan lupa, ya kan? Nanti salah bawa jas lagi, jas mantenan yang dibawa. Ya ini, coy. Semesta menyatakan, kalau mau dapat new beginning ya, kamu harus terbuka dengan pasanganmu. Mamas. Oke, kita lanjut ke Mbak Fem. Hai Mbak Fem, apa kabar sayangku? Di sini Feminim mau berkata kepada maskulin dan juga karmik. Aku selalu teringat ketika pertama kali kita bertemu dan bertatap muka. 1 dan 9. Takdir ya, dan kebahagiaan. Jadi Feminim selalu teringat ketika pertama kali bertemu, bertatap muka, melihat maskulinnya. The first time ketemu pertama kali lo ya. Begitu mempesona, seperti iklan Rexona. Wangi setiap saat ya. Teringat-ingat setiap waktu ya. Jadi di sini yang selalu diingat oleh Feminim adalah ketika pertama kali bertemu ya dan bertatap muka. Sedih kali ya. Jangan baper. Mami jadi sedih. Oke, lanjut ya. Cinta. Sorry sayangnya. Mami nggak boleh ikut. Astagfirullahaladzim. Ya, jujur sedih sekali. Kalau dibilang Mami tidak ingin bercerita, tapi Mami harus bercerita dengan kalian. Walaupun di setiap pembacaan kadang Mami tidak terbawa, ya. Tapi kalau sudah seperti ini, terkadang
yang harusnya Mami tidak terbawa, ya Mami bisa ngerasakan begitu sakit hati, kesedihan kalian, ya. Apa yang kalian rasakan, Mami bisa rasakan, ya. Dan di sini kita lanjut ya, sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Feminim, Mami minta doa, ya, biar Mami bacanya juga enak. Kalau kamu sedih, Mami juga sedih, ya. Energinya Mami bisa low fight. Kalau energi Mami low fight, bacanya juga sulit, sayang. Ya, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta kita terhalang oleh restu orang tua, ya. Walaupun tadi di maskulin juga ada ya sebagian, ya 3 dan 4 rindu, kecewa. Feminim, sebagian cintanya terhalang oleh restu orang tua, on the river. Sebagian dari keluarga feminim, ya, atau keluarga maskulin, ya, ada yang merestui, ada yang tidak merestui, ya. Kemudian, aku harus meluruskan jalan hidupku sendiri dari semua drama yang kamu berikan. 2 dan 9, takdir kebahagiaan, ya, di sini. Dan di sini takdir, ya, benar-benar, ya. Jadi feminim ingin meluruskan hidup, ya, hidupnya feminim sendiri dan tidak mau dengan semua drama, ya, drama yang maskulin berikan, ya. Jadi dia tidak mau tahu lagi, tidak mau mikir lagi, ya, di sini, ya. Oke. Kamu selalu membuatku bahagia dengan cintamu. Ternyata di sini kecewa, ya, bahwa cinta yang dia rasakan tidak ada suatu kebahagiaan di sini, ya. Kamu menyesali semua, namun kembali lagi aku terhianati oleh kepalsuan cintamu. 4 dan 8, kecewa, harapan, ya, dan kerinduan, ya. Namun berkali-kali, ya, maskulin mungkin on off, ya, pergi datang kayak ingus tuh, kayak signal naik turun nih kan. Nah, dia menyesali, ya, menyesali datang lagi, ya kan, menyesali datang lagi, pergi lagi, ya kan. Dan di sini feminim nggak mau terhianati lagi, feminim tidak mau dibohongin lagi, feminim tidak mau dengan drama yang itu tuh aja, ya. Dengan kepalsuan apa? Kepalsuan cinta, sayang, ya. Kenangan hidup bersamamu tak pernah akan kubuang. Semua tersimpan dalam doaku. 4 dan 6, kecewa dan sabar. Takdir, ya. Jadi di sini feminim hanya bisa berdoa, menyimpan semua kenangan hidup, ya, bersama, ya. Jadi hanya dalam doa, ya. Ingat mendoakannya yang baik, sayang, ya. Jangan mendoakan yang buruk-buruk, ya. Agar terlahir kembali, hanya menyerahkan semua keputusan dan keadilan kepada Allah, aku menerima karmaku. 3 dan 5, harapan, pilihan, dan kerinduan feminim kepada Sang Pencipta, ya. Membuat suatu keputusan, memilih, ya, untuk menyerahkan semua lahir dan batin kepada Allah, pada Tuhan, kepada semesta, ya, agar bisa menjadi orang yang terlahir kembali dengan jiwa yang putih, jiwa yang bersih, ya. Jadi semua keputusan sudah diserahkan kepada Tuhan. 2 dan 3, ya. Di sini pilihan, takdir, dan kerinduan.
Kamu menyesal setelah tahu kalau karmik hanya menginginkan materi saja. Jadi sebagian feminim tahu kalau cinta karmik itu hanya karena materi. Ya. Hanya karena materi, bukan karena cinta yang tulus. Ya. Aku sudah fokus karir dengan pekerjaanku sekarang. 2. Takdir. Walaupun sebagian fokus kerja ya dengan karir, namun kalian ditakdirkan untuk saling terkoneksi. Walaupun kalian melakukan ya kesibukan untuk diri kalian, tetap saja kalian masih mengingat maskulin kalian karena koneksinya itu tidak bisa lepas, sayang. Hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu adalah cinta sejatiku. 28. Takdir. Harapan, ya bener kan, barusan tadi Mami ngomong, berarti Mami nggak tahu nih bawahnya apa tadi, ya kan? Aku sudah fokus dengan pekerjaanku sekarang, on the reverse ya, karena kalian punya koneksi twin flame. Hati dan jiwaku tidak bisa terpisah karena kamu adalah cinta sejatiku ya. Walaupun bagaimanapun kalian tetap terkoneksi, tetapi harus tetap bijaksana ya dalam menyikapi koneksi yang semesta berikan kepada kalian ya. Oke sayang ya. Dimohon kalian jangan emosi menontonnya ya, karena energi kalian kalau emosi maminya yang amburadul juga gitu loh, perasaannya gitu loh. Ya. Biar kita bisa healing dan membacanya lebih enak sayang ya. Oke. King of Cups. Raja cinta. Di sini feminim sudah tahu ya bahwa maskulinnya adalah seorang player, maskulinnya adalah seorang raja cinta. Maskulinnya adalah pengemis cinta. Wes. Dia megang apa nih? Megang cawan ya. Nah, yang hanya hidup untuk bermain cinta ya, hanya mencari kebahagiaan, dan feminim tidak mau hidup dengan seorang player yang hanya membagi cinta, mencari kebahagiaan di luar sana. Feminim tidak mau ya. Karena apa? Feminim memilih suatu kebahagiaan yang sebenarnya. Pilihan feminim dalam kehidupan mempunyai suatu pandangan ya, sebuah kebahagiaan itu bukan dicari karena pilihan dari beberapa cinta. Ya. Hanya karena bermain cinta untuk mencari cinta yang lain dengan menghadirkan cawan-cawan cinta yang lain di luar sana. Itu bukan membuat suatu kebahagiaan. Ya. Mencari suatu peruntungan dengan bermain cinta. Peruntungan untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan. Menerima sayangnya. Dengan mencari pilihan di luar sana, mungkin bisa merubah takdir. Ya, ternyata feminim tahu apa yang maskulin lakukan hanya karena keegoisan, hanya keinginan, hasrat. Queen of Cup hanya lengkap loh. Kalian mempunyai King of Cup, Queen of Cup. Dan di sini mah feminim tahu apa yang maskulin lakukan dengan bermain cinta. Ingin kebebasan, ingin suatu pengakuan diri bahwa dia seorang player sejati. Dia bisa mendapatkan cinta dan kebahagiaan di mana-mana saja. Dia punya pilihan banyak. Masih banyak yang bisa membahagiakan dia dan bisa membuat dunianya penuh dengan keberuntungan. Tidak dengan feminim. Ternyata feminim tahu
Tidak semudah itu Ferguson. Wes. Tidak semudah itu Son. Sonnya ndak tahu Jo. Manado lagi dong Mami. Ya. Jadi tidak semudah itu, ya. Feminim tahu, ya. Tidak semudah itu. Bahkan permainan dari maskulin akhirnya dia terkurung dan terbunuh oleh permainan dia sendiri dengan membagi cinta. Pilihan lain hanya untuk kebahagiaan, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan di sini yang ditutupi adalah ya, dari kebahagiaan yang dicari, ya, tentang suatu cinta tidak bisa didapatkan hanya karena tergoda oleh birahi, tidak setia, ya, hanya karena mencari kebahagiaan, merobek kesetiaan, dan pasti tidak ada keseimbangan hidup. Dan ini yang tidak diinginkan oleh divine feminim. Makanya Queen of Cup-nya terbalik, karena tidak mau yang namanya feminim seperti maskulin bermain-main cinta, ya, menjatuhkan harga dirinya, ya, membagi-bagi cinta, mengobral-obral cinta, ya, tidak mau, karena yang diinginkan oleh feminim adalah keseimbangan apapun bentuknya di dalam kehidupan. Karena feminim sudah memakai cakra, ya, cakra hatinya, ya. Dia tidak mau bermain-main. Dia percaya Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan semua berkahnya, di mana dia yakin rezeki, hak, dan barokah tidak akan pernah salah, ya. Itu sayang. Dan di sini pesan dari semesta dan malaikat cinta memberi kesempatan. Hubungan karena kesalahpahaman dibutuhkan saling memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kembali. Semesta menyatakan apabila ini semesta memberikan kesempatan, ya, feminim harus bisa memberi kesempatan, kalaupun itu memang layak untuk diperjuangkan cinta maskulin, ya. Dan kamu pantas untuk dicintai. Kamu pantas mendapatkan cinta sejati karena kamu layak untuk diperjuangkan dengan cinta yang sebenarnya. Baru Mami bilang tadi, ya kan? Kamu pantas untuk dicintai, atau maskulinmu pantaskah untuk kamu cintai? Apakah pantas itu untuk cinta yang sebenarnya? Apakah kamu pantas untuk memperjuangkannya, ya? Penyesalan cinta. Cinta tidak cukup saling ketertarikan untuk suatu chemistry agar hubungan itu dapat bekerja dengan baik. Jadi jangan sampai kamu menyesal, ya, pada saat maskulin menginginkan suatu kesempatan. Kamu harus lihat apakah kesempatan yang dia inginkan itu hanya drama saja, dan kembali menjadi seorang player yang hanya datang untuk happy-happy saja sama kamu, feminim. Meminta kesempatan hanya untuk mempermainkan kamu seperti permainan yang lain, ya. Makanya semesta tadi berkata adanya suatu, apakah hubungan ini layak untuk diberi kesempatan, ya. Kamu harus betul-betul melihat apakah cinta maskulin ini wajib
atau berhak untuk diperjuangkan atau layak untuk diperjuangkan? Apakah layak untuk mendapat suatu cinta sejati? Ya, kamu serahkan kepada Tuhan, ya kan? Dan penyesalan cinta, ya, bahwa hubungan itu harus ada chemistry-nya. Jangan sampai hubungan itu tidak dapat bekerja karena tidak ada chemistry-nya. Ketertarikan saja itu tidak cukup kalau tidak ada chemistry-nya, sayang ya. Sehingga ada while bernapas sebentar. Jadi di sini jangan sampai penyesalan cinta kembali kamu rasakan hanya karena kamu tidak pernah belajar, ya, dari perjuangan kehidupan tentang cinta kamu, apakah dia layak diperjuangkan apa tidak. Jangan sampai kamu sesak napas lagi, katanya semesta, gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Di sini biar kelihatan. Kita lanjut sama Mbak Mimin sebentar, sayang ya. Mbak Mimik. Oke, maafkan, aku cuma mau bilang, kamu jangan menyalahkan orang ketiga di dalam hubungan. Kenapa? Karena tamu tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membuka pintu. Jadi, karmik tidak mau disalahkan karena sebagian maskulin gatel. Karena maskulin yang bukakan pintu untuk karmik. Ya, terkadang maskulin memang menginginkan suatu kebebasan, tidak mau terkurung, maunya bebas. Kadang juga bingung, kalau mau bebas ngapain nikah, ya kan? Kalau kepingin bebas ngapain punya komitmen? Kalau pingin bebas ngapain harus menyakiti orang lain, ya kan? Kalau mau bebas ya nggak perlu adanya komitmen, nggak perlu adanya suatu janji suci yang harus dirusak, kan seperti itu, ya. Jangan main api jika tidak mau terbakar nantinya. Aku akan memperjuangkan ini dan tidak akan mudah buat kamu untuk meninggalkan aku. Aku tidak akan pernah mengalah walau harus memakai energi gelap atau hitam. Jadi, karmik bilang ya kamu main api ya. Jangan salah kalau kamu nanti terbakar. Ya, tidak akan pernah untuk aku menerima, tidak akan pernah kamu bisa meninggalkan aku, ya. Dan dia tidak mau mengalah, walaupun dia pakai magic chair, ya kan? Mau magic chairnya dari ini, dari buatan apa? Dalam negeri, luar negeri, tuh. Dia tidak akan pernah terima. Ya, dan yang ditutupi adalah aku tidak memintamu mencintaiku seperti dia mencintaimu. Namun aku memintamu untuk akan selalu menjaga perasaan aku entah sampai kapan. On reverse. Jadi di sini karmik ingin, dia bilang aku tidak memintamu mencintaiku. Bohong. Karmik bagaimanapun dia tidak akan pernah mau tahu dan tidak akan pernah mau menerima bagaimanapun caranya. Dia akan menggantikan posisi feminim bagaimanapun. Dan dia tidak mau tahu mau perasaan maskulin seperti apa, perasaan feminim seperti apa. Dia meminta untuk menjaga perasaan maskulin, menjaga perasaan dia loh, sementara dia nggak pakai perasaan kok, boro-boro pakai peranaan, perasaan, salah mami ngomong. Dia nggak pakai perasaan, bagaimana dia mau tahu, bagaimana dia mau minta pakai perasaan. River, memilikimu adalah impian dan tujuan utama hidupku. Ini hubungan yang amat sangat menyakitkan hati, tapi aku baik-baik saja karena aku tahu sudah terbiasa dengan itu semua dan sanggup. Jadi di sini tujuan utama hidupnya ya,
Dia merasa hubungan ini ya walaupun menyakitkan, dia santai-santai wae. Pilihan hidupnya bukan hanya maskulin saja. Dia bilang sudah terbiasa dengan itu semua dan sanggup. Dia tidak sanggup sebagian. Sebagian bermain lagi. Walaupun dia tidak akan pernah mau melepaskan maskulin. Tetapi dia bermain lagi untuk mendapatkan suatu kebahagiaan di luar sana. On the reverse, aku sangat mencintaimu namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua khayalan dan halusinasi ini. Aku kacau dan ketergantungan. Jadi di sini karmik tahu feminim ketergantungan, maskulin ketergantungan dengan feminim. Maskulin ketergantungan dengan feminim, bukan dengan karmik. Ya. Dan di sini karmik tahu bahwa selama ini dia cuma halu saja. Halu, berhayal untuk bisa menjadi feminim, ya kan? Tapi dia mah bodoh amat, nggak peduli gitu loh di sini. Dan di sini itu yang ditutupi sama dia nggak berani ungkapkan lah. Dan di sini feminim ya selalu memberikan energi positif, spirit ya, sebagai cahaya di maskulin, dan karmik menginginkan hal yang sama, tetapi selalu saja konflik setiap hari yang dirasakan ya, konflik setiap hari. Karena apa ya? Di sini tidak ada komunikasi yang baik. Karmik mengharapkan komunikasi yang baik ya, yang bisa membuat dia merasa happy, senang ya, dan bisa berharap seperti feminim. Ternyata enggak. Tiap hari konflik, bahkan hubungannya tidak berjalan dengan baik, komunikasinya juga tidak baik, dan dia juga hubungannya hambar, bahkan dicuekin, sama-sama dingin ya. Tidak seperti yang dia harapkan, seperti the star. Dia menginginkan maskulinnya menganggap dia seperti star gitu loh. Seperti maskulin menganggap feminimnya itu adalah star di hatinya maskulin, dan tidak mungkin bisa. Konflik batin, komunikasi tidak baik, merasa ada tembok dan jarak, merasa tidak diperjuangkan, akhirnya penyesalan. Walaupun dia bersama maskulin, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah star. Kehidupan yang bersinar, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang benar-benar membawa dirinya benar-benar bersinar ya. Karena setiap hari konflik, hubungannya tidak berjalan dengan baik, tidak ada keseimbangan, ada tembok malah di diri maskulin ya, komunikasinya yang on off juga, konflik batin akhirnya. Mohon maaf ya, karmik selamat ya. Dan di sini stagnan ya. Di sini karmik ingin keluar dari stagnasi yang membuat diri dia benar-benar susah bergerak ya, ingin mengambil keputusan ya, keputusan di mana dia tidak bisa menjadi seorang twin flame walaupun dia sudah berusaha semampunya ya. Ini yang ditutupin ya, dia ingin berjuang keras untuk menjadi seorang twin flame, tetapi dia tidak bisa. Dengan berbohong, berpura-pura bisa menjadi seorang feminim sejati. Bahkan di sini dia bingung. Ya. Dia juggling, bingung bagaimana cara dia memupuk, bagaimana dia harus memulai hubungan ini, ya. Karena sebagian ingin pergi ya
dengan kondisi yang benar-benar sudah digantung, ya. Bahkan merasa hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun digantung, sebagian karmik merasa ini pasti bisa berjalan. Makanya di situ tadi dibilang karmik berusaha bagaimanapun caranya untuk bisa mendapatkan jalan keluar agar bisa memutuskan hubungan komitmen ini. Jangan sampai komitmen yang dia jalankan, yang dia sudah ambil secara paksa, ya, feminim dan maskulin, dia hancurkan komitmennya mereka, ya. Karmik tidak ingin hancur seperti feminim, makanya dia melakukan apapun caranya, ya, ya. Dia masih berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi ketergantungan dia, mengatasi bagaimana caranya mencari jalan keluar agar hubungannya dia tidak berakhir dan tidak digantung, ya, dan keuangan masih bisa berjalan dengan mencari energi kegelapan. Paham ya? Nih. Itu yang dilakukan. Dan di sini cinta sejati, suatu anugerah cinta dan kasih sayang di dalam mewujudkan suatu kemesraan di dalam genggaman kalian. Cinta sejati, ya ini tadi. Feminim mempunyai cinta sejati yang tulus. Sementara karmik menginginkan cinta sejati dianugerahkan oleh semesta. Dan semesta bisa, bentar ya. Dan semesta bisa mewujudkannya untuk menjadi seorang feminim. Tidak bisa. Nih, lihat ya. Lihat sayang ya. Nih. Menjadi seorang twin flame, ya. Dengan menipu, ya, melakukan kebohongan, ya, agar bisa menjadi seorang The Empress. Semesta bilang kamu ingin mencari atau mendapatkan cinta sejati. Kamu paham gak? Cinta sejati itu adalah suatu anugerah cinta dan kasih sayang di dalam mewujudkan suatu kemesraan di dalam genggaman kalian. Bagaimana kalian mendapatkan cinta sejati, kata semesta? Kalau kamu mengambil dengan cara gelap, dengan memaksa. Selalu percaya cinta sejati, berpikirlah positif dalam segala hal, dan selalu berjuang untuk semua keutuhan cinta dengan semua keyakinan penuh. Bagaimana kamu percaya dengan cinta sejati? Berpikirlah positif. Bagaimana kamu berpikir positif dalam segala hal? Selalu memperjuangkan bagaimana kamu memperjuangkan keutuhan cinta, ya. Kalau kamu memperjuangkannya dengan ini, the devil, yaitu apa? Energi kegelapan. Kamu memperjuangkan cintamu dengan energi kegelapan. Tidak peduli, walaupun dalam hati kamu kadang tidak menerima, tapi kamu yakin. Kamu kadang bimbang, apakah ini berhasil atau tidak? Apakah ini bisa bertahan, ya. Ya, di pikiranmu overthinking aja. Kamu tidak pernah percaya namanya true love. Cinta sejati itu tidak ada. Makanya kamu pakai kekuatan energi magicom, magic chair, biar dapat apa? Cinta sejati, dan pesannya adalah karma. Buset dah. Hello karmik, sesuai dengan namamu, karma. Kamu mendapatkan jackpot. Anda mendapatkan jackpot karma ya sayang ya. Oke, kita minta kesimpulannya 5. Oke.
Jadi di sini kesimpulannya adalah, ya, kita tarik ya. Kesimpulannya adalah, kita boleh dijadikan satu katanya. Kalian, ya, dimana kalian memperjuangkan segala keinginan kalian dengan drama, ya, manipulasi, ya, dan masih memikirkan diri kalian sendiri, tidak pernah memikirkan diri orang lain, hanya untuk suatu kebahagiaan diri kalian, di mana kalian tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah mencari solusi. Dan kalau kalian masih selalu bermain dengan triparty dan tidak bisa memegang kesetiaan, di mana kalian selalu mempermainkan cinta sejati yang diberikan oleh semesta, dan kamu tidak pernah belajar dari yang namanya suatu pembelajaran hidup, tidak pernah healing, maka di sini kamu tidak bisa mendapatkan suatu kemenangan apapun bentuknya dari semesta. Tujuan hidup yang kamu lakukan itu tidak akan mungkin bisa berhasil, ya. Pencapaian hidup yang kalian inginkan itu tidak akan pernah berhasil, di mana kalian, ya, di mana kalian selalu membagi cinta, ya, dan menginginkan semua dunia bisa kamu raih dengan membagi cinta sana sini, ya. Kalian tidak pernah belajar dari pembelajaran hidup, dan kalian tidak akan pernah lepas dari kekuatan sebuah karma, di mana kalian mempermainkan cinta sejati yang semesta kirimkan buat kalian. Inilah ending the story. Kekuatan semesta, kekuatan semesta untuk suatu keadilan, kekuatan semesta untuk sebuah kesetiaan, keadilan, di mana kalian melanggar, di mana kalian serakah, di mana kalian tidak bisa memegang komitmen. Hasil akhir adalah sebuah karma yang menanti. Ngerinya, coba sayang, nih, kekuatan di mana kesetiaan kalian hancurkan yang telah diberikan oleh semesta, hanya karena keserakahan kalian. Jawabannya ini. Dan ini jatuhnya di mana? Jatuhnya adalah di karmik. Dan pesannya, ya, belajar memaafkan, melepaskan semua kesakitan dan kepedihan di masa lalu dan masa kini dengan menjadikan pengalaman hidup untuk saling memaafkan, ya. Maafkanlah, saling memaafkan, kembalilah pada jalan yang benar, ya. Kalau bukan hak kamu, jangan kamu ambil. Kalau bukan hak, jangan kalian paksa, karena Tuhan itu punya jalan. Sorry karmik tidak ada kesimpulan, ya, karena sudah jatuhnya di karma, sayang. Jatuhnya di karma, sayang. Dan di sini belajar memaafkan, ya. Full moon, completion. Pada saat full moon, disitulah kalian berdoa. Apa yang kalian inginkan? Belajarlah memaafkan. Apa yang kalian inginkan untuk suatu pertumbuhan, sadarlah
ya. Energi kegelapan itu kalian harus buang. Namanya full moon ini, semua energi gelap itu adanya di bulan purnama. Energi baik bisa jadi baik, energi jahat bisa jadi jahat. Dan di sini semesta minta grounding. Jadilah orang dewasa. Berpikirlah secara dewasa. Kembalilah kepada sejatinya kalian. Kalian ingin suatu cinta sejati, jalanilah prosesnya. Bukan sesuatu yang instan, di mana cinta sejati akan kalian dapatkan, di mana hasrat itu akan dikembalikan oleh semesta, di mana kalian sudah berkembang, sadar, ya. Dan di sini pesan dari maskulin, ya, 1. Aku tersadar bahwa cinta aku terhadap karmik ada berperan energi gelap yang menggerakkan agar aku meninggalkanmu. 5 dan 4. Maskulin bilang 5 dan 4 pilihannya kecewa karena tidak mendapatkan hasil 9, kebahagiaan, ya. Aku tersadar bahwa cinta ini tadi reverse. Kenapa? Dia tadinya tidak sadar bahwa dia memilih karmik itu hanya karena memang pilihannya dia. Dan akhirnya dia sadar dan kecewa, ya, bahwa cinta aku terhadap karmik itu ada energi kegelapan yang menggerakkan agar maskulin meninggalkan feminin. Dan itu juga diakui oleh feminim dan diiyakan oleh karmik. Mungkin pernah feminim menyatakan ada sesuatu tentang energi kegelapan yang ada di diri kamu maskulin, tapi maskulin tidak pernah mau tahu karena hati, jiwa, dan mata hati sudah tertutup. Intuisi tidak ada, dan karmik yang membuat bisa didengarkan di awal dan sudah diiyakan sama karmik, ya, sudah diklarifikasi tadi sama karmik, ya. Dan terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk kebahagiaan kamu, membahagiakan kamu. 2 dan 5, takdir, pilihan, tujuan. Jadi tujuan kalian feminim terhadap maskulin hanya buang-buang waktu, ya. Kalian hanya membahagiakan maskulin, tapi kalian tidak pernah merasa bahagia dan kalian sadar tujuannya tidak ada. Walaupun kalian ditakdirkan semesta, kalian juga berpikir lebih bijak. Kalian tidak ingin memaksakan hubungan itu kembali. Hanya Tuhan yang bisa mengembalikan kalian, apapun bentuknya, dan kalian menjalankan hidup seperti biasa. Karena apa? Terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk membahagiakan kamu. Dan di sini apakah kamu tahu mungkin aku hanya orang ketiga yang kamu butuhkan di saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata. Ya. Karmik sadar bahwa dia menjadi orang ketiga itu, ya, hanya untuk mengobati lukanya maskulin saat maskulin galau, baper, stres, lagi sange, lagi kepingin nyunyu-nyunyu, ya kan? Hanya untuk pemenuhan birahinya saja. Tidak lebih dianggap seperti itu. Jadi hanya dianggap apa sayang? Toilet. Hanya dianggap toilet dan tisu. Toilet. Paham ya sayang ya? Dan di sini pesannya adalah
semua ada tanam tuai. Ya, di mana kita berbuat baik pasti dapatnya baik, di mana kita berbuat buruk dapatnya akan sama. Jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak sayang sama kita. Kenapa nasibku begini jelek? Kenapa nasibku begini begitu? Jangan sayang. Allah itu punya planning. Tuhan punya jalan, semesta punya rencana buat kalian. Bagaimana rencana dan planning mau dikasih kepada kalian kalau kalian tidak sabar dan tidak mau menunggu apa yang sudah direncanakan. Namanya orang mau, enaknya kita bikin apa ya? Gitu loh. Gue pengen bikin roti deh. Nah, namanya orang bikin roti bisa naik, bisa bantet. Di open bisa mengembang, bisa tidak mengembang, kan kayak gitu. Dimana kita sabar dalam pengolahan, pembuatan dan lain-lain, ya. Begitu di open ternyata hasilnya baik, ya itulah yang akan semesta berikan. Tapi dimana kita membuatnya dengan paksa, membuatnya harus cepat ini, yang penting jadilah. Ya akhirnya jadinya ya belum tentu naik. Bantet juga kagak, juga bingung. Gitu loh. Paham ya sayangnya? Ya, jadi kita harus ikhlas, biarkanlah semesta yang bekerja, ya. Apapun yang menjadi hak kalian, rezeki kalian tidak pernah akan tertukar. Ya. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Hanya sendal di masjid saja yang sering ketukar. Bahkan hilang. Oke sayang, mohon maaf ya kalau ada Mami Dona salah-salah kata, kalau Mami Dona ada salah bicara, Mami Dona minta maaf, dan Mami Dona senang dengan adanya Mami Dona Family Recycle, ya, kalian menjadi bagian dari keluarga Mami, ya, keluarga MDF, ya, Mami Dona Family Recycle. Kalau kalian dalam komentar, Mami ingin selalu kalian menyertakan love merah dan tanda hijau. Recycle, ya. Agar energinya masuk. Tahu kan? Recycle yang hijau. Setiap kalian komen, kalian kasih cinta warna merah dan recycle. Insya Allah energi kalian bisa berubah. Di mana apabila sudah berubah, kalian harus bisa menjaga perubahan baik itu. Ya. Selamat datang di keluarga Mami Dona Family Recycle. Semoga kalian mendapatkan barokah lahir dan batin. Ya. Kalian sudah mendapatkan energi dari Mami, yaitu kalian bisa berinteraksi dengan saudara-saudara lainnya, satu keluarga Mami Dona Family, dan kalian sudah rasakan bagaimana kalian berinteraksi, saling curhat, saling mengeluarkan pikiran, saling sama-sama bercerita di dalam buku komentar yang Mami anggap itu bukan suatu komentar, tetapi kalian saling mengeluarkan isi hati kalian. Tanpa sadar kalian lihatlah komentar chatting kalian yang begitu panjang. Itulah, kalian tidak akan pernah merasakan beban dikala kalian bercerita kepada Mami, bahkan kepada saudara-saudara lainnya. Di mana kalian sudah berkomentar dan masuk di room Mami, itu bukan room tapi rumah kalian. Ya. Mami dengan Madon Tarot Channel adalah rumahnya kalian, ya. Kalian adalah Mami Dona Family Recycle. Bersyukur kalian bisa mendapatkan jiwa energi menjadi lebih baik lagi. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi ya. Jangan nangis-nangis lagi, nanti Mami kena juga emosinya ya. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.